ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya, Narto, dengarlah suara takbir sudah bersaut-sautan. Keesokan hari raya, selesai sholat, ku ampuni semua dosanya. Sudahlah Bu, untuk apa ingat orang yang sudah tidak ingat lagi pada kita? Aku merasa dia masih ingat pada kita, Narto. Mintarsih kemana Bu? Mintarsih keluar mengantarkan jahitan. Mintarsih masih suka mengantar jahitan. Bukankah seharusnya ia tidak usah lagi mengantar jahitan? Biarlah, Narto, kan lumayan upahnya, bisa buat tambahan penghasilan. Sebenarnya ibu mau bilang kan, kalau penghasilanku itu tidak cukup untuk membayar kita. Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Mintarsih nampaknya belum mau menikah, Narto. Tapi dari pihak lelaki itu terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka kan uangnya banyak. Uang? Bukan maksud aku untuk menjual adikku sendiri, tapi ayahmu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami menikah dulu. Tapi bagai pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur. Karena uang, Narto. Tidak. Ibu tidak mau Mintarsih mengalami hal yang sama sepertiku. Biarlah ia hidup sederhana. Mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti. Tapi Bu, kalau bisa kedua-duanya, ada harta, ada budi, kenapa tidak, Bu? Mau dicari kemana, Narto? Mintarsih itu hanya seorang gadis biasa. Sebentar lagi uang ibu ini akan habis. Ini semua karena Allah Ayah. Mintarsih harus menderita pula. Mintarsih harus merasakan pahit dan getirnya kehidupan. Ini tanggung jawab Narto sebagai abangnya. Kita harus mengatasi kesulitan ini. Harus. Aku harus lebih keras lagi. Kalau saja aku punya uang 1 juta. Buat pernikahan Mintarsih, 500.000 rupiah saja sudah cukup, Narto. Sesudah Mintarsih, giliranmu, Narto. Aku menikah. Belum bisa aku memikirkan aku. Aku memikirkan aku. Aku memikirkan diriku sendiri. Sekarang ini, yang terpenting itu adalah kebahagiaan adik-adikku dan juga ibu. Aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Narto. Dan kata orang, bahagia itu akan turun kepada anaknya. Malam hari raya sewaktu ia pergi, tak tahu apa yang mesti aku lakukan. Tapi Maimun terlambat pulang hari ini, aku. barangkali banyak yang harus dikerjakan. Karena katanya mungkin bulan depan dia naik gaji, Narto. Betul, Bu. Maimun memang tak otaknya encer.
Tapi karena kita tidak mempunyai uang cukup banyak, kita tidak bisa di sekolahnya lebih tinggi lagi. Tapi kalau dia mau kerja keras, tentu akan menjadi orang yang berharga di masyarakat. Waktu ayahmu pergi pada malam hari raya itu, ku peluk kalian anak-anakku semuanya. Hilang akal. Sudahlah dulu, buat apa mengingat masa lalu? Assalamualaikum. Lama menunggu, Bu. Bang. Tidak. Agak lambat hari ini, Bu. Di mana kau berbuka puasa tadi? Kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Mana Nita sih, Bu? Mengantarkan jahitan. Bang, ada kabar aneh nih. Tadi pagi, aku bertemu dengan orang tua yang mirip dengan ayah. Begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan dengan seorang kira-kira berumur 60 tahun. Ia kaget juga karena orang tua itu seperti pernah dikenalnya. Katanya orang tua itu mirip Raden Saleh. Tapi kemudian orang itu menyingkir dan menghilang di kerumunan orang banyak. Tidak mungkin dia masih hidup. Aku kira dia sudah meninggal atau keluar negeri. Ada orang mengatakan dia di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang yang pernah melihatnya, hidupnya sangat mewah di sana. Tapi anaknya makan lumpur. Tapi kemudian tak terdengar kabar apapun tentangnya, apalagi setelah perang. Di mana kita dapat mencari tahu bagaimana rupa ayah yang sebenarnya, Bu? Waktu ia masih muda, ia tak suka belajar, tidak seperti kau. Ia lebih suka berfoya-foya. Ayahku pada masa itu sangat disegani orang. Ia suka meminjamkan uang ke sana ke sini. Dan itulah. Selama hari raya ini, berapa hari libur kamu? 2 hari, Bang. Oh iya, hampir lupa. Masih ada makanan yang belum Ibu ambil. Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan? Kemarin sore, kira-kira jam 6:30, Bang. Bagaimana pengen? Aku itu baru saja. Sudah compang camping dan kopiahnya sudah hampir putih. Begitu. Kau masih ingat wajah ayah, Bang? Tak ingat lagi. Semestinya abang ingat, karena umur abang waktu itu sudah 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat, walaupun sama-sama. Tidak ingat lagi aku, Mun. Sudah lama aku menemukan dia di pikiranku. Pak Tirto banyak tanya tentang ayah. Kata orang, ayahmu seorang yang baik. Jika ia berada di sini, di rumah ini, besok hari raya, ia pasti akan bersenang-senang dengan anak-anak. Mintang sih seharusnya udah pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini? Bang Narto, ada kabar aneh lagi. Tadi pagi, aku berkenalan dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu, dan aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepadanya. Baguslah. Kau emang harus mengumpulkan ilmu sebaik-baiknya, Mun, supaya nanti kau dapat membanggakan kalau kau bisa jadi orang yang sangat berguna bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah merasakan atau lebih tinggi lagi, karena aku tidak punya seorang ayah. Tidak ada yang membantuku. Tapi kau, Maimun, sekolahlah yang tinggi, bekerjalah sekuat tenagamu. Aku percaya kau pasti bisa menjadi orang yang sukses. Sudah berbuka puasa semuanya.
Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Mintarsi, makanlah apa yang kau lihat di luar. Waktu aku lewat di situ tadi, Bang Narto, dengarlah dulu. Iya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jembatan itu, Bu. Dia melihat-lihat ke arah rumah kita, seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semua jadi diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya tak begitu tinggi. Coba kulihat. Siapa pun? Tak ada orang kelihatannya. Malam hari raya dulu itu, dia datang dan pergi kembali. Nak, mungkin Sudahlah, Bu. Lupakan apa yang sudah berlalu itu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak juga kenangan yang tak dapat ibu lupakan, nak. Mungkin ia kembali juga. Assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Nenek Saleh? Astagfirullah, itu seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang. Tina, kamu Tina? Salah, kamu salah. Kamu banyak berubah, salah. Iya Tina, 20 tahun perceraian merubah wajahku. Apakah mereka anak-anakku? Iya, mereka anakmu. Sudah lebih besar deh. Mari duduk dan lihatlah mereka. Apa? Aku boleh duduk? Tentu saja boleh. Mari. Ayahmu pulang, nak. Ayah, aku Maimun. Maimun, kamu sudah besar sekarang. Waktu aku pergi dulu, kamu masih kecil. Kakimu masih lemah, belum bisa berdiri. Dan Nona ini siapa? Saya Mintarsi, Ayah. Oh iya, Mintarsi. Aku dengar dari jauh aku punya anak lagi, seorang putri. Kamu sangat cantik, Mintarsi. Seperti ibumu di waktu muda dulu. Aku senang, tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku juga begitu. Tidak tahu apa yang akan dibicarakan. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak sudah besar, walaupun tanpa ayah. Mereka semua sudah jadi seorang yang pandai. Gunarto, dia bekerja di perusahaan tadi. Dan Maimun tak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Tiap kali keluar sebagai yang pertama dalam ujian. Sekarang mereka sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Dan Mintarsi, dia membantu aku mencari. Ah, Ibu. 10 tahun aku menjadi seorang saudagar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan banyak pegawai. Tapi malam begitu, toko itu ludes terbakar. Lalu seolah-olah seperti belum puas menyeret ke lembah kehancuran. Sementara aku sudah tua, yang ada di pikiranku adalah kalian semua anak dan istriku. Gunarto, maukah engkau memberikan air segelas buatku? Banyak engkau yang tidak. Narto, ayahmu yang berbicara itu. Mestinya engkau gembira, nak.
Kalau Narto tak mau, kamu saja Maimun. Maukah engkau memberikan air segelas? Baik ayah. Maimun, kapan kau punya seorang ayah? Gunarto. Kapan kita punya seorang ayah? Kita tidak punya seorang ayah, Bu. Gunarto. Apa yang kau bicarakan itu? Narto bilang, kita tidak punya seorang ayah. Kalau kami punya ayah, lalu apa perlunya kami membanting tulang selama ini? Jadi surang orang, waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Dan jika kita punya ayah, lalu apa perlunya aku menjadi anak suruhan waktu aku berumur 10 tahun? Kita tidak punya seorang ayah. Kita semua besar dalam keadaan sengsara. Dan kau Maimun, lupakah engkau waktu menangis di sekolah dulu? Karena kau tidak bisa membeli kelereng seperti teman-teman yang lain. Dan kau pergi sekolah dengan pakaian yang sudah robek dan tambal sana sini. Itu semua karena kita tidak punya seorang ayah. Kalau kita punya seorang ayah, lalu kenapa hidup kita melarat ini? Tapi Bang Narto, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan Mun, hatinya lembut. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah karena ulah ayahmu. Ayahmu lah yang harus disalahkan. Tapi aku berusaha bekerja sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku dapat memberi makan keluargaku. Aku berteriak kepada dunia, aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Yang selalu terbayang dan terlihat di ruang mataku hanya kegambaran ayahku yang telah sesat. Ia melarikan diri dengan seorang perempuan asing, lupa pada anak dan istrinya, lupa pada kewajibannya, karena nafsunya telah membawa itu ke dalam neraka. Maka, jika memang kita punya ayah, maka ayah itulah musuh yang sebesar-besarnya. Gunarto! Bang! Tapi Bang, lihat ayah sudah seperti ini sekarang. Ia sudah tua Bang Narto. Maimun, sering benar kau ucap kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti ini. Cuma karena ada seorang orang tua masuk ke dalam rumah kita dan ia mengatakan kalau ia ayah kita, lalu kau sebut pula ia ayah kita, padahal dia tidak kenal sama sekali. Tidak, Maimun. Coba kau lihat, apakah kau benar-benar bisa merasakan kalau kau sedang bertatapan dengan seorang ayahmu? Bang Narto, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya dia, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi maksudmu, ini adalah kewajiban kita. Sesudah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, lalu sekarang ia kembali lagi ke sini karena sudah tua, karena kita harus memeliharanya. Enak sekali, betul. Gunarto, tega kau berkata seperti itu terhadap ayahku, ayah kandungmu. Ayah kandung? Memang Gunarto yang mempunyai seorang ayah, tapi dia sudah meninggal di dunia 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri. Aku tidak pernah berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini karena aku merdeka, semerdeka-merdekanya, Bu. Aku memang berdosa dulu dan itulah sebabnya aku kembali hari ini pada hari tuaku dan aku memperbaiki kesalahan dan dosaku.
Tapi ternyata sekarang yang benar kata Munarto, aku seorang tua dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di mana tempat aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau, Narto, bagaimana rasa hatiku yang pernah dihormati orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya sekarang diusir sebagai pengemis oleh seorang anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, apa pernah kau menerima kasih sayang darinya? Aku dulu pernah menerima tamparan dan tendangan dari dia. Satu kali pun, sebiji pun aku tidak pernah menerima kasih sayang darinya. Jangan begitu keras, Bang Narto. Jangan kau membela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa, akulah yang membiayaimu selama ini, Mun. Dari penghasilanku sebagai kuli dan kacung suruhan, ayahmu yang sebenarnya adalah aku. Engkau menyakiti hati ibu, Bang. Kau ikut-ikut pula bela dia. Sedangkan untuk kau juga yang bertindak menjadi ayahmu selama ini. Pergilah orang itu. Jika memang kalian cinta kepadanya, mungkin kau tidak merasakan dulu pahit dan getirnya kehidupan karena kau tidak punya seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebaikan saudara-saudaraku, jangan sampai menderita seperti aku ini. Aku mengerti, bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anakku saja. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik, tidak ada jalan untuk kembali. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan? Kemana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu untuk masuk ke dalam rumah ini yang aku tinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah dan sadar. Langkahku terakhir kembali. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Tapi aku malu tak sanggup sebenarnya untuk masuk ke sini. Aku sudah tua dan Malam hari raya, ia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan oleh angin topan. Begitulah nasib ibu, nak. Bang, bagaimanakah abang? Tidak bisakah abang memaafkan ayah? Besok hari raya, sudah semestinya kita saling memaafkan. Abang tidak kasihan? Kemana dia akan pergi setelah ini? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak berakhir lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, abang suruh dia pergi. Dia ayah kita, Bang. Janganlah kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih, aku atau dia. Tidak. Aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang akan abang lakukan. Kalau perlu, bunuh saja aku sekalian. Aku akan panggil ayahku. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Maimun, kembali. Mana ayah? Mana ayahmu? Tidak tahu, Bu. Hanya kopiah dan bajunya saja yang kutemukan. Maimun, di mana kau dapatkan baju dan kopiah itu? Di bawah lampu dekat jembatan. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Tidak tahu, Bang. Aku tidak tahu di mana ayahku. Jadi ayah meloncat ke dalam sungai. Gunarto! Ayahku.
dia tidak tahan menerima penghinaan dariku. Dia yang biasa dihormati orang, dan dia yang angkuh. Ya, ayahku, aku telah membunuh ayahku sendiri, ayah kandungku sendiri. Ayahku pulang, ayahku pasti pulang.